Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi hukmiyatin salih khalis bi syawati wa alihi wa sahbihi juma'in wa ala alihi wa sahbihi sujud rati wa alihi juma'in. Thumma ila ruhi Ibn Masyaih al-Qadir. Salah hadrati Sultan al-Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir. Sayyidina Fatis wa Sayyidina Syekh Abdul Qasim. Sayyidina Syekh Muhammad. Sayyidina Syekh Ahmad. وإلى روح مربي روحنا سيدنا الشيخ محمد وإلى روح مربي روحنا ومرشدنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا الشيخ أحمد أسراري بن محمد عثمان الإساقي رضي الله عنه وأصوله مغفورا من أجمعين وإلى رجل المصنفين الذين تعلم كتبهم وتعلم كتبهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بينهم وتلهم شيخنا لنا خالد صلى الله عليه وسلم جماعة خدمه في قبل الكومونيتي شهد لا إله إلا هو لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yasir wa'ini karim waftah lana Allahumma bifatul arifin birahmatika ya rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa syafi'il farajil qulub wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawahiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa qudil arwahi wa gidaiha wa ala sallim wa sayyidina Muhammadin qadra qadila jadi wa Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril mudhibil lisyan bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ngapunten kalau ada tadi ya live yang sebelum ini tuh kesalahan gitu. Tuh kena pencet. Mohon maaf. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah nanti kita tambah ngoten nggih. Kalau malam Selasa itu risalah kajian kitabnya Risalah Mudzakarah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Itu kalau malam Selasa. Kalau Jumat insyaallah kita ngaji wirid kitabnya insyaallah Fathatun Nuriyah yang dihimpun oleh Hadratus Syekh Ramai Kiai Haji Ahmad Asrul Syakir radhiyallahu anhu. Dan itu lah sebelum masuk ke pertanyaan, sebelum masuk ke pembahasan, karena sila bagi yang ingin bertanya atau ada pertanyaan sakit dikirim di kolom komentar. Insyaallah nanti dijawab lewat video lewat VT karena kita waktunya terbatas itu di live jadi nanti biar sakit langsung atau kalau gak gitu lewat inbox silakan bertanya lewat pesan atau lewat kolom komentar tapi nanti dijawabnya insyaallah lewat video biar lebih jelas dan gamblang waktunya juga biar lebih panjang tidak terbatas. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Jadi wirid ngoten nggih. Nah, jadi kita hari ini ngaji muqaddimah dulu. Kita akan membahas apa itu wirid ngoten. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Wirid niku yang pertama seperti didhawuhkan ngoten nggih. Nah, oleh
sampun kula catet niku. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama wirid, seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Abu Thalib Al-Makki tenggene kitab Kutul Qulub. Nah, wirid niku adalah ismun liwaktin min lailin aw naharin yaridu 'alal 'abdi mukarraron fayaqta'uhu fi qurbatin ila Allah wa yuridu fihi mahbuban yaridu fihi 'alal akhirah. Wirid niku adalah waktu khusus, baik malam atau siang, yang seorang hamba berulang kali berada atau mendatangi waktu itu untuk melakukan kurbah. Kurbah itu ibadah baik fardu atau sunnah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku kurbah. Jadi waktu khusus baik malam atau siang hari yang digunakan oleh seorang hamba berulang kali, artinya waktunya konsisten, istiqomah untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membuatnya mendekatkan diri orientasi kepada akhirat. Itu namanya wirid. Gitu. Lah, selanjutnya wirid niku juga disebutaken kalian Syekh Ali Jum'ah tenggene kitab beliau niki Al-Madkhal, kitab beliau Madkhal ila Tasawuf Al-Islami. Syekh Ali Jum'ah niku dawuhaken fa ammal wirdu 'inda sufiyah fa huwa ma yudawimu 'alaihi al-muridu min azkarin bis sabah aw bil masa bi talqin syekh lahu. Wirid menurut kaum sufi ialah ma yudawimu 'alaihi al-muridu min azkarin bis sabahi aw bil masa. Sesuatu yang dilanggengkan, diistiqomahkan secara terus-menerus dilakukan oleh seorang murid konsisten, min azkarin bis sabahi, baik berupa zikir-zikir, wirid-wirid, tafakkur juga bisa di waktu pagi hari, au bil masai atau sore hari. Bitalqini syekhi lahu. Yang wirid itu tadi atau zikir itu tadi diperoleh melalui talqin. Talqin itu sambung sanad, diajari. Yang diajari atau diajarkan oleh sang guru kepada si murid. Oleh seorang syekh kepada si murid. Itu namanya wirid. Artinya murid niku mendapatkan atau murid itu mengerjakan sebuah wirid itu berdasarkan tuntunan dan bimbingan dari seorang guru. Itu namanya wirid. Nah, tapi secara khusus wirid itu juga apapun, baik bacaan-bacaan Al-Quran, dalam kitab lain misalnya Al-Asrar Ar-Rabbaniyah wal Fuyudat Ar-Rahmaniyah ala salawat ad-dardiriyah, itu Syekh As-Sawi itu juga penulis hasyiah atau syarah dari tafsir Jalalain, yaitu Hasyiah As-Sawi itu. Beliau ngendikan wirid niku al-wadhaif allati ja'alu laha awqatan bi'ainiha min qiraatin aw dzikrin aw sholatin 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam aw wiridari. Wirid itu adalah sebuah kegiatan, wadhifah, pekerjaan yang dijadikan dalam waktu-waktu tertentu, artinya waktu-waktu khusus, baik berupa membaca Al-Quran atau berzikir atau sholat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau selainnya. Itu sakit wirid. Artinya misalnya kita
bersedekah itu juga termasuk wirid. Misalnya setiap hari Jumat bersedekah itu juga bisa wirid. Jadi secara umum wirid itu adalah sebuah kegiatan kurbah, ibadah kurbah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri itu tadi secara langgeng, secara kontinu, secara konsisten terus-menerus. Begitu juga misalnya kok kita bekerja mencari nafkah, diniati untuk memenuhi hak-hak diri kita dan keluarga kita dan memenuhi tuntutan atau perintah syariat, perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bisa menjadi ibadah, juga bisa bernilai ibadah dan menjadi sebuah kebaikan, menjadi sebuah wirid, menjadi sebuah pahala yang bernilai. Nah, Nah, kemudian kenapa kok tujuan? Kenapa kita harus ngaji wirid? Tujuan wirid itu apa sih? Yang pertama, khususipun ini bagi saya sendiri, kita mengaji wirid itu karena ingin meniru, seperti yang didawahkan oleh Hadratus Syekh niku Romi Ahmad Asy'ari Al-Syakir radhiyallahu an. Kita itu kan mondok dahulu beliau itu ya, bisa dicek kalam hikmahnya itu potongannya di video yang diupload oleh saudara kita itu di Dawang itu. Hadratus Syekh Romi Asy'ari Al-Syakir radhiyallahu an niku ngendikan bahwa tujuannya kita mondok itu salah satunya adalah supaya bisa meniru dan berkhidmah kepada para guru, meniru para orang-orang solih, kan begitu. Di situ titik tekannya adalah meniru. Artinya bagaimana caranya kita kemudian bisa mengikuti jejak-jejak beliau, bisa kemudian mengikuti, meneladani, dan kemudian melampahi niku mengikuti, berjalan di atas manhaj atau di atas jalan yang sudah diajarkan oleh beliau. Itu pentingnya itu di situ. Makanya kemudian dawuhnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Tanggane kitab Tadribur Rawi. Niku ngendikan lasna wa in kunna zawi hasabin yauman 'alal ahsabi nattakilu. Nabani kama kanat awailuna tabani wa naf'alu misla ma fa'alu. Al-Imam As-Suyuti dawuh ngendikan bahwa lasna wa in kunna zawi hasabin. Kami itu meskipun orang yang punya nasab yang bagus, katakan seperti itu. Yauman 'alal ahsabi nattakilu. Lasna yauman 'alal ahsabi nattakilu. Maksudnya di situ. Kami bukanlah orang yang kemudian bersandar atau dekengan, kalau bahasa sekarang, kepada nasab kami yang mulia itu. Bukan itu. Tapi nabani kama kanat awailuna. Tabani wa naf'alu misla ma fa'alu. Kami menjadi seorang anak sebagaimana para pendahulu kami juga menjadi seorang anak. Artinya ketika masa kecil, apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, itu juga kami lakukan. Begitu juga ketika kemudian kami beranjak dewasa, kami beranjak remaja, dewasa, dan seterusnya sampai masa tua. Itu semuanya kami melakukan, melampaui apa yang kemudian sudah dilakukan, dicontohkan oleh para pendahulu kami. Begitu. Itu yang kemudian menjadikan hasil. Itu yang kemudian menjadikan kita memperoleh apa yang juga didapatkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para orang-orang pendahulu kita. Itu pentingnya di situ. Kemudian dawuh yang kedua, dawuh pun Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi.
niku wa mimma yasrul qalbu minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Termasuk sebagian hal yang membuat hati ini senang adalah luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Kalian tetap berpegang teguh atas torikoh, atas jalan, atas apa saja yang sudah dilalui, dilampaui, dilakukan oleh orang-orang para pendahulu begitu. Yang telah dilakukan oleh ayah-ayah saya, kakek-kakek saya dan keluarga-keluarga saya. Itu daunnya Syekh Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, maaf keliru namanya. Ya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu daunnya begitu. Artinya sebentar gitu. Artinya termasuk hal yang membahagiakan para pendahulu kita, membahagiakan para guru kita, itu adalah bagaimana kita bisa mengikuti beliau, bagaimana kita bisa berpegang teguh kepada ajaran-ajaran beliau, bagaimana kita kemudian bisa meniru, mensuri, tauladani, melampahi lelampahan yang telah beliau tuntunkan dan beliau ajarkan, yang telah beliau bimbingkan. Itu termasuk salah satu hal yang membuat hati para guru itu senang. Begitu juga dawuhipun Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Hasani radhiyallahu anhu. Dawuh beliau niku al-alaqah, al-alaqatu warabitatu baina syekh wal murid gitu ya. Kula ulangi malih. Dawuhipun Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Hasani radhiyallahu anhu niku al-alaqah warabitah baina syekh wa muridihi nashru ulumihi wasairu ala manhajihi. Jadi ngendikanipun Syekh Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu, hubungan dan keterikatan seorang guru dengan murid itu adalah nashru ulumihi. Bagaimana seorang murid itu menyebarkan ilmu-ilmu guru tadi. Bagaimana seorang murid itu tadi menyebarkan ilmu dari gurunya. Ilmu-ilmu yang telah dia peroleh dari ajaran dan bimbingan oleh gurunya itu tadi. Dan juga wasairu ala manhajihi. Berjalan melalui, melampaui apa itu namanya metode atau tingkah laku, tindak lampah yang telah dituntunkan dan diajarkan oleh guru itu tadi. Begitu ya. Jadi wasairu ala manhajihi. Melampaui, mensuri tauladani atau berjalan di atas tuntunan dan bimbingan, di atas jalan yang telah diajarkan, dilalui oleh sang guru tadi. Itu. Nah, artinya begini. Kita itu coba kita angen-angen. Kita renungkan bareng-bareng. Bahwa apa sih kemudian yang kemudian coba kita renungkan bareng-bareng. Apa sih kemudian yang membuat Hadratus Syekh itu senang? Apa sih yang kemudian membuat Romo Yai Asrorun Ali Syekh radhiyallahu anhu atau para guru kita, para masyayikh kita yang lain barangkali ada dari pondok lain gitu, monggo. Nah, yang membuat beliau-beliau itu senang itu apa? Begitu. Kalau memang pondoknya itu Thariqatut Ta'lim wa Ta'allum misalnya, kados Ploso, kados Lirboyo. Nggih, niku berarti nanti Thariqatut Ta'lim wa Ta'allum itu nanti yang dilakukan oleh sang murid itu akan membuat gurunya senang. Begitu juga ketika Hadratus Syekh Romai Ahmad Asrari radhiyallahu anhu. Itu banyak sekali kan
banyak sekali hal-hal yang bisa diambil dari kehidupan para masyayikh, dari kehidupan beliau radhiyallahu anhu, yang kemudian bisa diajarkan, yang kemudian bisa ditiru. Kalau memang pemimpin, ya ditiru bagaimana cara kepemimpinan beliau. Kalau memang seorang guru, bagaimana meniru cara beliau mengajar, begitu. Bagaimana cara beliau membimbing, memberikan tuntunan, begitu. Makanya, gitu. Kadang-kadang kita itu yang dipikirkan hanya kesenangan kita saja, tidak kemudian memikirkan apakah yang membuat guru kita itu senang. Begitu. Kita senang, kita bangga gitu. Ketika kita menisbatkan diri kita, ketika kita kemudian mengatakan, oh saya muridnya ini, saya muridnya itu, saya santrinya beliau A, beliau B, begitu. Tapi apa kemudian tingkah laku kita setiap hari itu sudah mencerminkan kalau kita santrinya beliau? Apakah tindakan kita setiap hari itu sudah mencerminkan bahwa kita itu layak untuk diakui santri oleh beliau? Itu kan kadang tidak kita pikirkan. Kadang tidak kita pikirkan, kadang kita tidak sadar. Betul, memang kita tidak boleh putus asa misalnya. Misalnya begini, kita banyak dosanya begitu. Karena kita banyak dosanya, kita banyak salahnya begitu. Akhirnya kita kemudian ingat dengan rahmat. Oh iya, kita tidak boleh putus asa. Rahmat Allah luas begitu. Begitu juga welasnya para guru, welas asihnya para guru, para masyayikh, itu semuanya luas begitu. Memang benar gitu. Tapi apa kemudian kewelasan itu justru menjadi senjata kita? Senjata kita agar kita bisa seenaknya, sewenang-wenang untuk melakukan hal-hal yang melanggar, hal-hal yang tidak diridhoi oleh beliau-beliau, hal-hal yang tidak disukai, diinginkan oleh beliau-beliau. Apakah itu kemudian? Oke, itu. Dawuhipun Al-Imam Asy'arani radhiyallahu an. Tenggene kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah. Niki di Al-Babus Tsani fi bayani nubdatin min adabil murid ma'a syaikhihi. Dalam bab yang kedua yang menjelaskan tentang secuil adab seorang murid kepada gurunya. Ini kunopo yang pertama. Ajma'a ahlut tariqi ala anna min sifatil muridi as-sadiqi fi mahabbati syekhi ayyakuna ta'iban min jami'iz dzunub. Ini yang pertama. Para ahlut tariq, para ahlut tarekat, ini semuanya bersepakat ala anna min sifatil murid as-sadiq, sesungguhnya sebagian dari sifat-sifat seorang murid yang sodik, yang benar-benar sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh estu kepada gurunya, fi mahabbati syekhi, di dalam cinta kepada gurunya, ini apa? Ayyakuna ta'iban min jami'id dzunub. Dia bertaubat dari segala dosanya. Memang taubat itu berat. Tapi apa kemudian keberatan itu yang kemudian membuat kita lari? Yang justru lari, tapi akhirnya tidak sadar untuk terus beristighfar. Jadi taubat. Taubat dari segala dosa itu merupakan salah satu sifat seorang murid yang benar-benar sungguh, benar-benar estu dalam cinta kepada gurunya. Artinya bukan hanya sebatas pakaian saja yang menjadikan tanda cinta, itu bukan sebatas oh kulo hadir tenggene majelis, oh kulo berpakaian seperti beliau, oh kulo kemudian apa itu menyumbang ini itu dalam acara-acara beliau, tidak hanya sebatas itu. Tapi nopo, ini yang paling pokok di sini, yang paling mendasar itu di sini. Ta'iban min jami'iz dzunub. Taubat dari segala dosa. Itu yang menunjukkan dia benar-benar estu ingin melangkah ke tempat yang lebih baik, ingin melangkah kepada tingkatan yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Itu yang menunjukkan kecintaan dia kepada seorang guru.
Artinya ketika dia sudah bertaubat, dia sudah tidak menomorduakan gurunya. Karena dia benar-benar estu ingin ikut kepada gurunya, ingin mengikuti segala kebaikan yang dicontohkan, dibimbingkan, dituntunkan oleh gurunya di dalam diri seorang guru itu tadi. Kemudian nomor selanjutnya mutatohiron min sa'iril uyub, bersuci, mensucikan dirinya min sa'iril uyub, dari segala aib keburukan, dari segala kesusahan. Nah niki dawuh niki niku selaras ngoten nggih. Niki cobi angen-angen malih, cobi angen-angen malih. Ngoten, saestu niki angen-angen malih. Dawuhipun Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad tenggene kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Tenggene kitab Adab Sulukil Murid. Wonten ingkang dawuh kitabnya ini Risalah Adabi Sulukil Murid. Tapi ada yang dawuh juga langsung Adabu Sulukil Murid tanpa risalah. Dawuhipun Al-Imam Al-Haddad sebagai penguat dari tadi yang didawuhkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad niku dawuhaken tenggene bab pertama, fasal pertama Adab Sulukil Murid. Napa? I'lam anna awwalat thoriq ba'isun qawiyyun yugdafu fi qalbil abdi. Ketahuilah bahwa langkah pertama atau pondasi awal, tondo-tondo pertama dari seorang murid yang ingin suluk itu napa? Ba'isun qawiyyun, sebuah dorongan, sebuah motivasi yang kuat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fi qalbil abdi, ke dalam hati seorang hamba. Yuz'ijuhu wa yuqliluhu wa yuqlikuhu wa yahussuhu 'ala al-iqbal 'ala Allah wa daril akhirah. Yang membuat hatinya itu tadi tergoncang. Hatinya tergoncang, hatinya kemudian gelisah. Hatinya kemudian gelisah atas dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yahussuhu, membuat dirinya termotivasi, terpacu untuk alal iqbal, madep, menghadap Allah Ta'ala wa daril akhirah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa daril akhirah, dan akhirat. Kemudian walal i'rad 'anid dunya, dan kemudian ba'isun qawiyyun tadi, dorongan, motivasi, rasa keinginan yang kuat itu tadi juga ingin i'rad, berpaling anid dunia, dari dunia, wa ammal khalqu masyghuluna bihi, dan dari hal-hal apapun yang membuat para makhluk itu tersibukkan, min imaratiha, dari meramaikan, mendesain, kemudian menggaung-gaungkan dunia, wa jam'iha, dan mengumpulkan dunia, wa tamattu bi syahwatiha, dan enak-enak dengan syahwat-syahwatnya, merasa puas, bersenang-senang dengan syahwatnya, wal igtirar bi zakharifiha, dan tertipu dengan dekorasi-dekorasi dunia, hiasan-hiasan dunia. Nah ini, kemudian lanjut dulu. Wa hadzal ba'is min junudillah al-batinah. Dorongan, motivasi, keinginan kuat yang ada dalam hati itu tadi merupakan salah satu tentara Allah yang sifatnya batinah. Wa huwa min nafahatil inayah wa a'lamil hidayah. Ba'is tadi, dorongan tadi merupakan termasuk anugerah. Nafahat itu sebenarnya maknanya angin sepoi-sepoi, atau kemudian selir-selir gitu, silir-silir, angin silir-silir. Wa huwa min nafahatil inayah, termasuk anugerah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anugerah pertolongan Allah Subhanahu wa taala wa a'lamil hidayah, dan kekokohan atau gunung hidayah. A'lam itu maknanya sama dengan jibal, gunung-gunung, artinya kokoh. Kekokohan hidayah yang kokoh begitu.
wa katsiran ma yuftahu bihi 'alal 'abdi 'inda takhwif wat targhib wat tashwiq. Kapan kemudian ba'is itu turun? Yaitu ketika 'inda takhwif. Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan, motivasi, keinginan yang kuat kepada seorang murid tadi, kepada seorang hamba tadi ketika dia takut. Nah, ketika dia tiba-tiba merasa, ya Allah, nggih, saya salah begitu. Saya takut atas segala dosa. Kemudian wat targhib ketika ingin melakukan kebaikan, wat tasywiq dan ketika merasa rindu. Nah, ini nih. Nggih. Wa indan nazar ila ahlillahi ta'ala wan nazari minhum. Nah, ini. Dan ba'is qawi tadi, keinginan yang kuat dari seorang murid tadi, motivasi, dorongan yang kuat dari seorang hamba tadi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan totalitas gitu ya. Ke akhirat itu juga datang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala indan nazar ila ahlillahi taala. Ketika dia memandang kepada para ahlillahi taala, para aulia, para ulama, para salaf, para as-solihin. Nah, jadi ketika kita memandang wan nazari minhum dan kemudian ketika beliau-beliau itu memandang kepada kita. Nggih. Terus jenengan tinggal ini kita angen-angen saran-saran gitu, kita angen-angen bersama gitu ketika kita kemudian melihat wajah hadratus syekh, wajah para masyayikh, atau misalnya wajah Habib Umar bin Hafid atau Habib Umar bin Hamid Al-Jilani, itu semuanya pasti ketika kita melihat wajah-wajah beliau itu rasanya hati itu ya Allah begitu. Tiba-tiba itu rasa keinginan untuk semakin dekat kepada Allah. Ketika kita melihat foto Hadratus Syekh radhiyallahu an, Romi Ahmad Asrari Syekh radhiyallahu, di situ ada kemudian bahasanya itu mungkin kayak setrum gitu ya. Ada goncangan hati begitu yang kemudian nyetrum tuh kan. Kemudian tiba-tiba ingin ya Allah, ingin niru Hadratus Syekh, ingin kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali kemudian seperti yang dulu kala begitu ketika masih kecil semangat mengaji begitu dan lain-lain itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tinggi sangat welas kepada kita. Tuh, jadi itu monggo kita angen-angen sarang-sarang itu. Sarang-sarang diangen-angen artinya kita itu sebenarnya sudah diberikan nikmat yang sangat besar sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat yang sangat hebat, yang sangat besar sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu kula kali panjenengan diparingi saged sezaman, saged menangi sezaman dari para aulia illah, para ulama, para solihin, para masyayikh yang memandangnya saja itu membuat hati itu tentram. Kemudian diberikan rasa ketika ada beliau seperti besok di rihlanya Habib Umar bin Hafid. Insyaallah besok rawuh kan di Indonesia rawuh. Kemudian tiba-tiba hati kita itu ingin rawuh, ingin ikut ke majelisnya beliau, ingin kemudian hadir di taklim beliau, di majelisnya beliau. Itu juga semuanya merupakan tanda-tanda, merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa ba'is qawi ini tadi. Yang harus diterima begitu, yang harus diiyakan. Maksudnya diiyakan itu artinya bukan berarti harus hadir di majelis ya. Takutnya nanti tidak bisa, kemudian ada halangan dan lain-lain. Nah, itu artinya diiyakan itu harus diiyakan supaya kita menjadi lebih baik lagi. Bukan kemudian justru ditolak begitu.
ada keinginan untuk hadir di majelis zikir, ada keinginan untuk hadir di hol akbar, ada keinginan hadir di majelis maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada keinginan hadir atau ziarah di pesarian Hadratus Syekh Asrar al-Sakir atau di pesarian para aulia, makam-makam wali songo misalnya. Itu semuanya sudah termasuk nopo ba'is qawi, begitu. Sudah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu menjadi lebih baik. Supaya kita itu kembali ingat bahwa tujuan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Itu harus bersyukur itu. Tuh. Jadi betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuh. Diparingi saged zaman kali beliau. Diparingi saged ngertos apa itu Shiratul Mustaqim, cetoh janane di depan kita. Tuh. Jadi saya ini salah adab sulukil murid ini. Makanya pun dawai pun beliau itu di sini dia kalau sudah ada ba'is itu tadi harus dijawab begitu. Makanya walil murid lanjutannya ini ada di selanjutnya agak jauh tadi. Ila angkol walil muridi ayyajtahida fi taqwiyatihi wa hifzihi wa ijabatihi. Wa 'alal muridi ayyajtahida fi taqwiyatihi wa hifzihi wa ijabatihi. Ani hadzal ba'isa. Maka seorang murid itu dia harus berusaha, berupaya sekuat mungkin bersungguh-sungguh fi taqwiyatihi dalam memperkuat ba'is qawi itu tadi, dalam memperkuat keinginan, dorongan, motivasi yang kuat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Wa hifdhihi wa ijabatihi, dan menjaga dan menjawabnya. Nah, niki dari sini makanya sering kita dengarkan ngoten iki. Hadratus Syekh Romo Yahya Ahmad Asrul Sakir radhiyallahu anhu setiap kali beliau seringkali ketika beliau itu dawuh, beliau itu ceramah, pasti banyak dawuh beliau yang inggih ya Allah, inggih ya Allah. Itu ya karena ini ijabah begitu, menerima, iqbal, menerima dan menjawab panggilan itu tadi. Begitu, inggih ya Allah. Makanya kemudian Sayyidul Istighfar niku yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya nih, mulai ngaji Fathatun Nuriyahnya itu kan Allahumma anta rabbi, nggih ya Allah, panjenengan itu memang Tuhan kaula. Allahumma anta rabbi, nggih ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. La ilaha illa anta khalaqtani, panjenengan Tuhan yang menciptakan kami, tiada Tuhan selain panjenengan. Wa ana abadu, nggih ya Allah, iya ya Allah, saya ini adalah hamba panjenengan, gitu. Subhanallah itu ya. Itu. Jadi pengakuan dulu itu, dijawab dulu, nggih begitu. Itu yang kemudian membuat kita akhirnya tunduk, akhirnya kemudian sadar ternyata iya kita ini siapa. Ya memang susah begitu, memang susah kemudian untuk selalu bertakwa, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu tidak hubbud dunia misalnya, selalu tidak fokus pada dunia, itu memang susah begitu. Melawan syahwat itu memang susah. Makanya kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an niku dawuh tenggene manaqib bab 2 niku. Innama ju'ilatis syahwat li du'afa'i ibadi liyasta'inu biha 'ala ta'at. Innama ju'ilatis syahwat. Syahwat itu dijadikan hanya untuk li du'afa'i ibadi, untuk orang-orang lemah dari hamba-hamba. Artinya maksudnya untuk memang melemahkan para hamba Allah Subhanahu wa taala. Liyasta'inu biha 'ala ta'at. Nah, supaya akhirnya mereka itu meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala
dari syahwat-syahwat itu tadi, supaya meminta pertolongan untuk melakukan ketaatan begitu. Artinya begini, memang kemudian kita ini semuanya pasti tidak mungkin lepas dari yang namanya salah, dosa begitu. Tapi ya bukan berarti kemudian ketika kita sudah melakukan dosa besar, sudah seringkali melakukan dosa, itu justru kemudian akhirnya tidak mau bertobat sama sekali. Memang tobat itu susah, memang tobat itu berat. Gitu. Tapi yang monggo dilakukan, tapi bukan berarti karena berat kemudian kita meninggalkan sepenuhnya, itu tidak. Gitu. Begitu juga dengan setelah kita melakukan dosa misalnya. Nah, kemudian kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu benar begitu. Kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya nopo? Artinya ketika kita sudah melakukan dosa, sudah banyak dosanya, monggo kita bertobat. Jangan putus asa, jangan pernah merasa bahwa Allah itu tidak mungkin menerima kita. Tidak, jangan pernah merasa begitu. Nah, kecuali kalau kemudian kita dengan santainya begitu, dengan santainya, wah tenang saja, Allah itu rahmatnya luas begitu, rahmatnya luas. Hanya kemudian kita dengan sombongnya, begitu, dengan bangganya begitu ya, dengan kemudian soknya itu melakukan dosa. Begitu. Dawai pun al-Imam al-Haddad juga itu, ajhalul jahilin man ya'rifu sa'ata rahmatillah begitu ya. Atau saya buka saja ini biar tidak salah. Nih. Tenggene hikam, nah ini al-hikam al-haddadiyah, al-Imam al-Haddad radhiyallahu anhu tahu, ajhalul jahilin man taziduhul ma'rifah bi sa'ati rahmatillah jur'atan ala ma'asih. Orang yang paling bodoh dari orang-orang yang bodoh itu adalah orang yang ketika pengetahuannya tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas itu bertambah. Artinya dia semakin tahu bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Itu justru jur'atan ala ma'asih. Justru menjadikan dia berani untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya yang ditinggali itu hanya rahmat saja. Coba sekali-sekali kita misalnya kemudian sadar berpikir begitu. Ketika kita melakukan maksiat, dosa besar misalnya atau dosa kecil saja, yang dilihat itu coba bukan rahmat Allah, tapi adilnya Allah. Bagaimana? Aku nggak bakal, ya Allah. Gitu. Kalau Allah adil, berarti otomatis dosa sampean yuk bakal disiksa. Itulah. Bagaimana kemudian pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian, waduh ya Allah, tidak bisa dibayangkan itu. Bagaimana ya Allah. Kan. Pun tuh, artinya niku nggih. Terus wirid niku adalah upaya kita, usaha kita, bentuk kesungguhan kita, kemauan kita, keinginan kita untuk meniru, mensuri tauladani, mengikuti lelampahan daripada Hadratus Syekh Muhammad Haji Ahmad As-Sarili radhiyallahu anhu. Begitu juga apa itu lelampahan. Begitu juga sebagai bentuk jawaban, sebagai bentuk menjawab, mengiyakan ba'is qawi atau panggilan atau dorongan atau motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa anugerahnya itu agar kita semakin bertambah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat untuk mencari ridhonya begitu. Sampai kapanpun ya, kalau memang boten tasih dereng sadar, tasih dereng wonten keinginan, boten saged. Nah, jadi harus imbang memang. Antara khauf kali roja ini harus imbang.
Bahkan dawuh Habib Abdullah Al-Haddad juga niku dawuh, khauf dan roja itu justru harus lebih dominan khaufnya, harus lebih dominan rasa takutnya, begitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan tiba-tiba kita meninggal, gitu. Nah, sehingga ya harus takut, begitu. Kemudian kapan roja itu? Kapan berharap atas keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu? Ketika misalnya kita sudah tua, gitu. Orang-orang tua, orang-orang sepuh, begitu ya. Yang bahkan untuk sholat saja itu misalnya harus pakai tongkat, gitu. Berjalan ke masjid pakai tongkat. Untuk sholat itu harus misalnya duduk, itu kan apa nih, susah. Maksudnya untuk mencapai kesempurnaan ibadah itu kan susah, begitu. Sehingga akhirnya yang di, atau bahkan untuk bacaannya saja pun itu juga susah, begitu. Sehingga yang diharapkan adalah biar rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika di posisi itu. Karena memang sudah mencapai batas kekuatan totalitas dalam melaksanakan, sudah maksimalnya seperti itu, akhirnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, begitu juga ketika misalnya kita ini masih mampu untuk melakukan semuanya secara sempurna, misalnya, ya monggo, begitu. Kita takut, begitu, takut dengan takut tidak diterima amal ibadahnya, begitu. Akhirnya melakukannya dengan sempurna. Memang nggih, ni'matani magbununa fiha katsirun minan nas. Ni'matani magbununa fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak mengecoh manusia, begitu. Yaitu asyab wal farag, begitu. Nikmat masa muda dan nikmat waktu luang, waktu kosong. Coba sekali-sekali juga kita lihat, begitu ya. Hadratus Syekh radhiyallahu anhu, Romoyai Ahmad Asy'ari Al-Syakir radhiyallahu anhu. Bagaimana kemudian susahnya, begitu. Jangan hanya kemudian kita lihat rahmatnya saja, senangnya saja, bahagianya saja, gitu. Pernah gak kita terfikirkan bagaimana beliau ibadahnya, gitu. Kalau seandainya Hadratus Syekh Romoyai Ahmad Asy'ari Al-Syakir radhiyallahu anhu itu dominannya adalah roja, dominannya adalah apa itu, rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertendensi bisa, menurut saya tidak mungkin, begitu. Beliau akan selalu meminta husnul khotimah di dalam doa beliau. Karena memang takut, begitu. Karena memang rasanya itu khauf, gak sempurna, begitu. Gak bisa, begitu. Beliau Romonya itu kan setiap kali kita dengarkan saja di setiap tausiah beliau, ceramah beliau yang full itu, pasti doa beliau semoga mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan tumakninah. Karena memang susah, begitu. Dan untuk melakukan kesempurnaan yang seperti itu tuh susah, nggak bisa. Kalau memang bukan bantuan, pitulung, anugerah, pertolongan, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Itu sekelas beliau saja itu. Nah, artinya beliau itu takut, sangat takut sekali. Kemudian beliau selalu minta husnul khotimah, gitu kan. Ala ridho wa husnul khotimah, ala ridho wa husnul khotimah, ala ridho wa husnul khotimah, ma'ani li syafa'atil uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan doa beliau di setiap akhir tausiah, di setiap akhir ceramah itu. Karena memang beliau takut untuk tidak istiqomah, takut besok tidak istiqomah, tidak apa itu, takut tidak mendapatkan husnul khotimah, dan takut tidak mendapatkan syafaatul uzma, gitu. Karena nopo, karena merasa tidak pantas, merasa kurang sempurna, begitu. Itu yang kemudian dipegang, begitu. Jangan hanya kemudian oh bangga, begitu, oh pulau murid yai, begitu, tapi kemudian satu saja tidak ditiru apa yang menjadi lelampahan dari
Hadratus Syekh dari Romo Yai. Niki khususipun pengingat dari kangge diri kula piyambak ngoten nggih. Tiada lain semuanya ini bukan karena maksud diri kawula itu menggurui merasa lebih baik mboten. Tapi sekali lagi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling berwasiat gitu kepada kebaikan, saling berwasiat kepada sabar. Memang harus saling mengingatkan. Nah, itu. Jadi memang itu coba itu yang ditinggali guru memang Hadratus Syekh itu punya derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Romo Yasir al-Sakir radhiyallahu an itu misalnya derajatnya mulia, derajatnya tinggi begitu. Tapi nopo kemudian kita akhirnya gandul kepada beliau itu begini maksudnya begini. Apa mungkin orang yang nggak kenal itu mau digandoli? Akhirnya kan ya susah juga. Nah makanya semoga apa yang kita tiru dari beliau itu menjadi hal yang bisa menjadi tanda pengenal kita begitu. Memang harus imbang. Mohon maaf kalau kemudian rasanya itu di ngaji sesi saya khususnya dan ini sesi ini kawula piyambak itu memang banyak nggak enaknya karena memang nyun sewu harus imbang gitu. Kita tidak boleh terus menerus terlena gitu, terlena atau dicekoki oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, oleh besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian kita lupa bahwa Allah niku juga enggak ada sifat adil, juga enggak ada sifat adil sehingga sekecil apapun itu pasti akan mendapatkan balasan. Dan siksa Allah itu nyata, siksa Allah itu besar. Begitu. Tidak hanya kemudian ada surga, tapi juga ada neraka. Memang benar rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Memang benar begitu. Tapi apa lanjutannya itu? Fasaktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna zakah. Tuh. Bakal diparingakan teng orang-orang yang bertakwa. Lah kok tiang-tiangi nyun sewu kali kados kulo nggih kulo lah, kulo piyambak niki kadang. Gitu kan? Tidak punya rasa takwa, mengharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kan harus difikirkan gitu. Tuh, nah, tenggane niki pembukaan terakhir muqaddimah risalah adab sulukil murid terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad nikun dawuhaken mengutip ayat mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Barang siapa yang menginginkan dunia maka kami berikan secara cepat begitu. Mana sya' liman nurid tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Maka kami akan berikan sesuai dengan yang kami mau dan kami kehendaki kepada orang-orang yang kami kehendaki. Tapi tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami menjadikan kepada mereka jahannam. Yaslaha madmuman madhura. Mereka masuk ke dalam jahannam itu madmuman ino ya Allah. Ya Allah. Lanjut. Waman aroda ino itu hina. Jadi masuknya ke jahannam itu secara terhina. Ya Allah. Waman aroda al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura.
Waman aradal akhirah, orang yang ingin akhirat. Nah ini. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, dan dia beranjak, artinya beramal, bergerak untuk akhirat itu tadi, dan dia orang yang mukmin, faulaika kana sa'yuhum masyhura. Maka amal perbuatannya tadi yang berusaha untuk mendapatkan akhirat itu masyhura, terpuji begitu. Lah, kemudian beliau melanjutkan dalam syarahnya begitu, dalam menjelaskan ayat ini, wala yakfi fi husulil fawzi biha al-irada faqat. Kula ulangi malih. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam menjelaskan ayat ini mengatakan, dawuhaken wala yakfi fi husulil fawz biha al-iradah faqat. Boten cekap, boten cekap, tidak cukup dalam mendapatkan fauz, keberuntungan masuk di dalam akhirat, keberuntungan dalam akhirat, al-iradah faqat. Boten cekap, hanya ingin saja boten cekap. Begitu. Pengen saja boten cekap, begitu. Bal hiya ma'al iman wal amal as-shalih al-musyar ilaihi biqoulihi ta'ala wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Bal hiya ma'al iman, tapi irodah tadi, keinginan untuk mendapatkan akhirat itu tadi dijawab, dienggehi gitu ya, diiyakan dengan iman wal amal sholih, dan berbuat baik. Begitu. Enggak cukup cuma kepinginan saja buat mencekap begitu. Itu terakhir itu. Nah, ngoten. Tuh. Artinya kalau pengen diakui, misalnya nyun sewu, pengen diakui oleh Hadratus Syekh radhiyallahu an, pengen kemudian di apa itu namanya, jadi kalau pengen diakui, ngoten di akhirnya nih kesimpulannya walhasil, kalau ingin diakui oleh Hadratus Syekh radhiyallahu an, Romo Ahmad Syakir radhiyallahu an, kemudian diakui oleh para masyayikh yang lain, niku monggo ayo sarang-sarang dijawab, sarang-sarang diestoni, sarang-sarang diiyakan, dorongan-dorongan, motivasi-motivasi, panggilan, ajakan daripada beliau-beliau itu tadi. Tidak hanya harus seremonial saja, tidak hanya harus sebuah majelis-majelis yang besar-besar saja, jemputan begitu. Tapi juga kegiatan-kegiatan yang lain. Tuh. Misalnya Hadratus Syekh mengajarkan kita sholawat, jadi baca sholawatnya. Mengajarkan kita wirid, jadi baca wiridannya. Meskipun itu wiridan yang ringkas. Tuh. Seperti yang tadi itu. Supaya membuat hati Hadratus Syekh itu senang. Seperti dawuh wa mimma yasurul qalbu minni luzumukum itu tadi. Kan seperti juga dawuh yang tadi, al-alaqah wa rabithah baina syekh wa muridihi nasyru ulumihi wasairu ala manhajihi. Kan. Nggih ngoten mawon nggih. Nah, itu mukaddimah dari ini. Ngaos wirid. Insyaallah dimulai minggu depan ngaos Fathatun Nuriyah. Kita mulai dari wirid zuhur insyaallah. Karena sholat yang pertama karena kita ikut susunan dari Fathatun Nuriyah itu, atau mulai dari wirid yang ringkas saja. Wirid yang ringkas ini kan ada itu. Pertama itu beliau menuliskan wirid yang ringkas itu. Kita akan ngaji dari yang wirid ringkas itu dulu, baru setelah itu nanti duhur dan lain-lain. Betul nggih? Tuh, semoga mungkin dari manfaat barokah, firangan istiqomah tumanina, ala ridho wa husnul khotimah, ala ridho wa husnul khotimah, ala ridho wa husnul khotimah, ma'alini syafa'atul mu'min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihaqqi wa sirri wa nabi suratul Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.